juga hak mereka. Selagi Pak Jokowi masih membuka pintu untuk mereka kan. Jadi bisa saja. Namun yang menentukan itu mereka harus menyadari dengan konstitusi demokrasi kita kan itu harus melalui partai. Nah, Ya, partai itu kan kalau Pak Jokowi ini kan ya tidak asing lagi ya, berarti dari partai PDIP. Nah, partai ya, PDIP ini kan punya aturan ADART tersendiri ya, mungkin berbeda dengan partai-partai lain. Jadi di situ kan hanya Ibu Ketum yang bisa menentukan calon yang akan diajukan sebagai capres maupun cawapres. Jadi mereka kalau seperti itu seakan-akan memaksa Ibu Ketum kalau saya anggap. Nah, demikian, Bung. atau ini bagian dari apa aspirasi masyarakat yang nanti toh pada akhirnya akan dibawakan ke meja partai. Kira-kira Iya, melihatnya seperti itu ya. iya, Bung. Karena kita lihat pola mereka ini kan seakan-akan mau membawa ke meja partai kan melalui Iya, istilahnya perpanjangan tangannya itu Pak Jokowi kan. tapi Pak itu sah Jokowi itu saja kan kan, Bung? Ya kan? gimana, Bung? Ya, ini proses politik dan memang ranahnya itu partai politik, tapi diawali oleh rekomendasi dari sebuah organ relawan di luar partai politik itu sah-sah aja kan? Kalau menurut Bung Bahar. Ya sah-sah saja, Bung. Tapi kita harus menyadari ya, Bung ya. Kalau di zamannya Pilpres Pak Jokowi dari pertama Pilpres itu muncul istilahnya berbagai dukungan yang mengatasnamakan ya katakanlah relawan ya, relawan untuk mendukung Pak Jokowi. Itu kan mereka itu muncul, relawan itu muncul kan setelah istilahnya ada ketentuan, ada keputusan bahwa PDIP mengusung Pak Jokowi. Nah, tapi sekarang ini kan PDIP sendiri kan belum menentukan siapa kadernya yang akan diusung untuk capres maupun cawapres. Jadi kalau kita sudah menentukan, rakyat yang menentukan, kan rakyat ini kan dalam konstitusi kan ialah mencoblos, Bung. Mencoblos bukannya menentukan, yang menentukan yang akan diusung untuk capres itu kan adalah sesuai dengan partai politik dalam hal ini kan yang istilahnya yang layak untuk apa namanya mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, bagi yang suaranya mungkin kurang kurang cukup, itu akan berkoalisi, Bung, biar cukup bisa mengusung presiden dan wakil presiden. Jadi di situ kan sebagai pendukung maupun rakyat, di situ kan tidak ada, Bung. Nah, di situ sistem istilahnya apa namanya itu demokrasi perwakilan tadi, Bung. Kira-kira Ya, demikian, Bung. ya, kalau saya lihat dari paragraf terakhir, kalau mungkin dibaca di slide ini bahwa mereka akan ini semacam rangkaian agenda kegiatan yang panjang ya, semacam rally ya, kegiatan yang rally, kemudian mereka mendapatkan satu kesimpulan, di mana kesimpulan ini siapa sih capres dan cawapresnya, kemudian diberikan kepada Pak Jokowi untuk menjadi sebuah rekomendasi yang mungkin akan akhirnya dibawakan kepada partai. Ini kan berarti termasuk dalam tanda kutip pressure ya dari civil society. Kira-kira seperti itu tidak melihatnya ya, bahwa mereka akan melakukan rangkaian kegiatan, kemudian dari situ mereka akan mendapatkan rekomendasi khususnya terkait siapa capres dan cawapres yang mereka dukung. Ya, ini kan semacam dalam tanda kutip pressure yang dilakukan oleh kelompok civil society tadi, yang kemudian mungkin akan dalam tanda kutip lagi mempengaruhi kebijakan partai. Kalau menurut Bung Dadi gimana ngelihatnya ini? Terutama paragraf terakhir nih, ternyata mereka melakukan rally ya. Tadi ada slogannya pilihan rakyat, pilihan Jokowi, pilihan kita semua. Gimana menurut Bung Dadi? Coba saya mengutip tentang kalimat yang terakhir, pilihan Jokowi adalah Pilihan 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 ya, pilihan rakyat, pilihan Jokowi, pilihan pilihan kita. pilihan rakyat, pilihan Jokowi. Nah, kita kan juga kemudian kawan-kawan itu jangan mengaburkan bahwa namanya Pak Jokowi itu nyata-nyata adalah kader dari PDI Perjuangan, ya kan? Pak Jokowi itu, tolong kalimatnya jangan ditiadakan atau kemudian dihilangkan atau disamarkan. Kalau kemudian ada kalimat merahnya Jokowi, berarti merah bagi Projo. Putihnya Jokowi, maka putih bagi Projo. Merah putih
Jokowi adalah merah putihnya Projo. Nah, Jokowi juga bisa berstatement yang sama. Merahnya Pak Jokowi adalah merahnya Ibu Megawati, keputusan Ketua Umum di mana Pak Jokowi bernaung. Putihnya Pak Jokowi, putihnya Ibu Megawati itu adalah putihnya Pak Jokowi. Merah putihnya Megawati itu adalah merah putihnya Jokowi. Jadi secara otomatis bisa dibilang bahwa musrah ini adalah yang mana nanti salurannya disalurkan kepada salah satu kader PD Perjuangan yang nanti akan diaspirasikan kepada Ibu Megawati. Kemudian Pak Jokowi bersama 17 relawan tersebut yang menyelenggarakan musrah juga akan ikut dan patuh pada keputusan hasil kongres di PD Perjuangan di mana semua ditetapkannya melalui mekanisme ketua umum yang menetapkan tentang capres dan wapres. Nah, artinya akan kembali ke namanya ruang-ruang itu, ruang-ruang politik yang sudah diserahkan secara konstitusi. Yang kedua adalah apabila saya bilang rakyat yang mana, kalau kemudian rakyat ini jumlahnya ada 300 juta, kemudian di dalam proses pemilu itu kemudian juga sudah terbagi-bagi suaranya melalui proses pemilu. Nah, yang kemudian 17 relawan ini adalah berarti sisa daripada yang 17 yang daripada partai politik tadi, ya kan? Dari yang 17 partai politik tadi berarti 17 organisasi yang sisa atau mereka bagian daripada suara-suara yang ada di partai politik tadi. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah apabila ada kemungkinan nih setelah pasca musrah ini kemana akan mengaspirasikan kemudian pilihan politiknya atau gagasan-gagasan keinginan-keinginan daripada organisasi-organisasi relawan itu, apakah kepada salah satu partai politik ataukah kemungkinan anggota-anggota itu akan disalurkan atau punya keinginan menjadi seorang anggota legislatif ke depannya dari salah satu partai politik, atau ketiga jangan-jangan ini memang punya tujuan untuk berniat menjadi seorang gubernur DKI gitu loh. Jadi saya melihatnya ke situ saja ya. Jadi bicara tentang rakyat yang mana? Karena saya juga rakyat, kita juga yang di sini yang sedang bicara di sini adalah rakyat. Kami nggak merasa kok kalau teman-teman itu adalah mewakili kita ini. Jadi kalau saya bilang yang datang itu adalah bukanlah merepresentasi seluruh rakyat. Karena rakyat sudah menentukan, Konstitusi Republik Indonesia menentukan bahwa yang namanya proses politik itu harus melalui proses politik yang disebut pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Gitu, Bung. Ya, jadi kalau disimpulkan artinya tetap saja ini proses politik ini ujungnya peran partai politik gitu. Tapi fenomena ini menurut Bung Dadi ya sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi kan? Oh, jangankan musrah, Bung. Namanya kita setelah era reformasi, setelah melalui fase Orde Baru di masa Orde Reformasi ini, dulu kita itu kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi atau dibelenggu kemerdekaan demokrasi kita. Sekarang ruang-ruang demokrasi itu terbuka lebar, ya kan? Orang bicara bebas di media massa, bisa bicara di kemudian di tulisan di sosial media, bisa berkomentar-komentar politik secara bebas. Kemudian dia bisa menyelenggarakan berkumpul 2 atau 3 orang di dalam satu tempat membahas politik. Jadi saya pikir nggak ada bedanya apa yang dilakukan kawan-kawan menyelenggarakan musrah dengan orang bikin statement di media atau kemudian dia kumpul-kumpul di warung kopi bicara tentang menyikapi fenomena-fenomena politik di permukaan. Jadi kalau saya bilang apa yang dilakukan kawan-kawan itu bukan masalah. Cuman kan yang saya adalah garis bawahi adalah setelah mereka berkumpul atau menyelenggarakan sebuah musrah, itu mau dikemanain saluran politiknya. Nah, apakah punya keinginan-keinginan pribadi tertentu yang ingin menjadi anggota legislatif dari salah satu parpol, atau kemudian pimpinan-pimpinannya berkeinginan menjadi bupati atau gubernur atau apa gitu loh. Karena kalau kita tahu di masalah kementerian, orang untuk menjadi menteri kan cuma lewat jalur partai politik atau enggak jalur profesional, jalur teknokrat atau jalur profesional. Nggak ada yang disebut melalui proses jalur relawan. Kalau kemudian semua masyarakat
menabrakkan diri dengan aturan yang ada, menabrakkan diri kan. Kita memilih jalur konstitusi melalui proses pemilu dan partai politik. Kawan-kawan kemudian menyelenggarakan aspirasi-aspirasi yang berbeda dengan konstitusi kita. Itu kan sama saja menabrak aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Atau nanti malah memberikan edukasi kepada publik agar untuk tidak lagi percaya kepada partai politik. Kan sama aja melanggar konstitusi kita kalau begitu. Gitu, Bung. Oke. Bung Bahar, bagaimana, ada komentarnya sebelum kita tutup nih? Saya simpulkan, kemudian kita tutup, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, menurut saya ya, keputusan mereka ini katakanlah yang diketuai oleh Pak Budi Ari ini mau mengadakan musrah, ya, mau menentukan pilihannya kan untuk diusung gitu kan. Nah, yang kemudian setelah mereka itu mendapat salah satu katakanlah itu apa namanya, kandidatnya akan dibawa ke Pak Jokowi kan. Jadi di situ kan istilahnya kan Pak Jokowi itu sebagai kader partai, kata Bung Gunadi tadi kan. Jadi di partai PDIP sendiri kan ya kita sudah tahu dan tidak asing lagi kan, sudah digadang-gadangkan, digema-gemakan bahwa keputusan ada di tangan ketua umum. Kemudian PDIP ini suaranya di dalam Pilpres yang lalu itu sudah layak, sudah bisa untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi istilahnya tradisi PDIP sendiri yang terlihat dari selama ini, nah PDIP akan selalu berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, jadi di situ setelah berkoalisi kan istilahnya ada istilahnya kesepakatan antar partai koalisi untuk menentukan siapa yang akan diusung jadi capres maupun cawapres. Jadi di mana letaknya suara-suara yang dari mereka ini hasil musrah ini nanti kan? Nah, jangan-jangan ini sesuai dengan kata Bung Dadi tadi, jangan-jangan mereka punya tujuan tersendiri ya, mungkin mau mencalonkan diri tadi, itu kemungkinan besar begitu. Nah, jangan-jangan Jadi seperti itu memang kemungkinannya. ada hidden agenda ya Iya. dari momentum ini ya. Kira-kira ke situ, Hmm. Bung ya. Nah, kalau Iya, menurut Bung Bahar ya, kan tadi Bung Dadi sudah mengulas dari ya era reformasi di mana kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara itu benar-benar dibuka gitu. Menurut Bung Bahar sendiri, fenomena seperti ini, ada musrah, gelaran musrah ini sah-sah saja tidak? ya benar Bung, itu sangat lumrah Bung. Ya, apalagi di Lumrah ya? zaman sekarang kita istilahnya bebas berbicara Bung. Bebas Ya, berbicara. Tapi kita harus tahu ya dengan konstitusi. Konstitusi istilahnya kan gimana cara berdemokrasi sudah tersusun di dalamnya kan. Jadi apa namanya, konstitusi secara perwakilan, kemudian itu nanti akan ditentukan oleh partai-partai politik, ya berarti bukan oleh para relawan ataupun rakyat ya. Rakyat di situ haknya kan untuk memilih Bu, untuk memilih setelah nanti istilahnya sudah ditentukan capres dan cawapres oleh partai Bu. oke. Jadi kalau saya simpulkan tadi antara Bung Bahar dan Bung Dadi tadi terkait agenda musrah yang dilakukan oleh kawan-kawan Projo itu, ini sah sebagai ekspresi dari kemerdekaan berkumpul, berserikat, kemudian mereka mengeluarkan katakanlah rekomendasi ya. Dalam hal ini misalnya tadi ada agenda nasional, kemudian program-program yang terkait kemasyarakatan, terus kemudian yang paling penting adalah mengusung capres dan cawapres yang kemudian akan diserahkan kepada Pak Presiden Jokowi. Tapi tetap bahwa Bung Bahar dan Bung Dadi tadi, malah Bung Dadi mempertanyakan ini akan dibawa kemana gitu. Toh kalau dalam konstitusi tetap ranahnya ini adalah peran dari partai politik untuk menggodoknya. Kira-kira seperti itu. Tadi juga saya simpulkan bahwa Bung Bahar dan Bung Dadi bahwa bisa jadi mungkin ada kepentingan politik yang lain gitu. Tapi kalau bicara tentang siapa yang akan diusung
uh, capres dan cawapres itu tetap haknya partai politik. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan ya. Atau ada Ya, betul. kurang lagi dari Bung Dadi atau Bung Bahar ingin menambahkan? Saya kira cukup, Bung. Saya kira cukup. Oke, kalau begitu cukup